umroh mandiri itu ya perlu kita samakan persepsi lebih dahulu, dan perlu Bapak Ibu ketahui maksud dari umroh mandiri ini apa sebenarnya gitu. Nah, umroh mandiri ini namanya juga mandiri ya. Artinya semuanya diurusin sendiri gitu. Jangan nanti Bapak Ibu minta sama travel, kemudian saya mau daftar umroh mandiri. Tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Abu Sirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penonton channel YouTube Abu Sirat.id, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, kelapangan rezeki, kemudahan dalam menjalani hidup ya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan mati dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah kurangi dan hilangkan azab di dalam kubur. Tentunya kita juga berharap Allah memberatkan timbangan amal baik kita nanti di yaumul mizan, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh dan orang-orang syahid, dan jika beruntung kita bisa bertemu dengan Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para penonton channel YouTube Abu Sirat.id, banyak yang bertanya-tanya kepada kami karena tren sekarang banyak sekali orang pergi umroh itu dengan umroh mandiri. Nah, sedangkan sebagian orang yang tidak paham umroh mandiri ini justru merasa tertipu, merasa biaya yang dihabiskan dengan umroh mandiri jadi cukup banyak. Kami akan mereview dengan jujur ya, walaupun sebagian orang di luar sana mengatakan umroh mandiri ini nggak akan mau travel itu untuk mengakomodirnya. Kenapa? Karena nanti travel nggak ada untungnya. Tidak. Hilangkan pikiran seperti itu, karena niat kami adalah membantu Duyufur Rahman, memfasilitasi para tamu-tamu Allah ini, sehingga kami siap dengan segala sesuatu selama pelaksanaan ibadah umroh yang sudah kami janjikan kepada jamaah itu dapat kami penuhi. Jadi sesuai dengan kemampuan yang kami miliki, dan pada saat akad berlangsung apa yang kami sampaikan insya Allah itu yang akan kami berikan. Nah, sedangkan umroh mandiri itu ya perlu kita samakan persepsi lebih dahulu, dan perlu Bapak Ibu ketahui maksud dari umroh mandiri ini apa sebenarnya gitu. Nah, umroh mandiri ini namanya juga mandiri ya. Artinya semuanya diurusin sendiri gitu. Jangan nanti Bapak Ibu minta sama travel, kemudian saya mau daftar umroh mandiri. Tiba-tiba tidak diurusin di sana, kemudian marah sama travelnya. Oh ya pasti dong. Nah, harusnya kalau umroh mandiri itu Bapak Ibu tidak perlu lagi diurusin. Semuanya harus bisa mandiri, harus urus diri sendiri gitu. Nah, jadi perbandingannya umroh mandiri dengan umroh yang difasilitasi dengan paket umroh dari travel itu pasti lebih mahal paket umroh travel. Ya, kenapa? Karena paket umroh dari travel ini udah diurusin dari A sampai Z, dari sebelum keberangkatan sampai kepulangan, bahkan setelah kepulangan itu ada after sales-nya. Itu paket umroh yang dikelola oleh travel. Sedangkan umroh mandiri, ya mana sih, silahkan sendiri. Kemudian nanti waktu berangkat umroh, waktu berangkat naik pesawat check-in sendiri, angkat koper sendiri. Kemudian nanti sampai di bandara, silakan naik transport, cari transport sendiri ya begitu. Nah, jadi harus dipahami dulu maksud dan antara pengertian antara umroh mandiri dengan umroh yang difasilitasi oleh travel. Yang perlu digarisbesari adalah ya, jadi sebuah perbandingan umroh paket travel tadi, Bapak Ibu tinggal menyetorkan biaya kepada travel, segala dokumennya akan dilengkapi oleh travel, kecuali ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sendiri, seperti paspor. Ya, terkadang ada juga travel yang membantu untuk mengurusin paspornya, kemudian tiketnya.
ya, vaksin dulu ya, vaksinnya. Nah, kalau vaksin sebagian travel sudah mempersiapkan memanggil klinik supaya jamaahnya disuntik ya waktu manasik gitu. Jadi jamaah waktu datang udah tinggal disuntik aja, nggak perlu kita daftar-daftar lagi. Kemudian Bapak Ibu dilakukan, dipantau, diawasin sebelum keberangkatan, diberikan manasik 2 sampai 3 kali ya, teori dan praktek. Kemudian dipastikan kondisinya semuanya dengan siap ya, segala sesuatunya, persiapan ibadahnya dibimbing, persiapan sebelum keberangkatan juga diberitahu, pada saat keberangkatan juga semuanya diatur oleh travel di bandara ya, mulai dari kopernya diambil oleh tim handling, tim porternya bandara, kemudian di check-in kan, nanti Bapak Ibu tinggal duduk manis saja. Kalau pakai VIP kita akan berikan lounge, tinggal duduk di lounge saja. Nanti kita tinggal kasih paspornya, sudah fast track terkadang ya, sudah nggak perlu lagi antri-antri imigrasi, sampai seperti itu travel itu mengurusin jamaahnya. Kemudian naik pesawat sampai di Arab Saudi, sampai di Jeddah atau sampai di Madinah, itu sudah ada yang jemput ya, kopernya sudah diangkatin. Kemudian nanti ada pemeriksaan di bandara, itu diperiksa, yang diperiksa itu cukup tour leadernya saja ya, jamaahnya nggak perlu diperiksain, jamaahnya tinggal duduk nunggu saja, tour leadernya, pembimbingnya yang ngatur semua dokumen-dokumen yang ketika jamaah itu landing di bandara Arab Saudi, apakah itu Jeddah atau Madinah. Nah, kemudian tour leadernya, pembimbingnya sudah nyiapkan bus, travelnya sudah nyiapkan bus di depan bandara, nasi boxnya juga sudah disiapkan, ketika sampai udah ada makanan, udah ada welcome drink, macam-macam ya, sudah siap semua, jadi nggak perlu angkat-angkat koper lagi. Nah, kemudian kalau ada kendala dalam imigrasi diurusin juga sama travelnya. Kalau kadang-kadang ada jamaah ini ya, ketika di imigrasi jadi jarinya nggak masuk lah, macam-macam ya. Nah, kemudian nanti mungkin bisa jadi sebelumnya dulu pernah ada kendala apa di rekodnya Arab Saudi, nanti akan diurusin semuanya sama travel. Kemudian sampai di naik bus, kemudian dalam bus itu dijelasin semuanya, sirah-sirah nabawiyah sama mutawifnya sama pembimbingnya, sampai ke hotel. Nah, di hotel dibantu lagi oleh travelnya, kopernya diangkatin, disusun, diantar ke lantai, ke kamar-kamarnya, kemudian kunci kamar sudah dipersiapkan, makanan sudah dihidangkan, semuanya tinggal nikmatin. Bapak Ibu tinggal konsentrasi untuk umroh saja, untuk ibadah saja, nggak usah mikir nanti saya siang makan di mana, nanti saya mau ke Madinah, kemudian pakai pesawat, transportasinya apa, sewa bus apa, naik taksi berapa ongkosnya, nggak perlu mikirin itu ya. Udah tinggal duduk manis, siapkan diri untuk ibadah sebanyak-banyaknya selama di Masjidil Haram. Kalau umroh mandiri biayanya murah, betul, biayanya lebih murah karena si travel tidak mengambil biaya-biaya dari ngurusin Bapak Ibu kayak gitu. Jadi mereka hanya mengambil biaya-biaya yang penting-penting saja. Apa saja biaya-biaya yang penting, komponen-komponen yang penting dalam pelaksanaan ibadah umroh. Komponen-komponen yang penting dalam pelaksanaan ibadah umroh yang paling besar adalah yang pertama tiket, ya. Yang kedua hotel, yang ketiga visa. 3 tok saja komponen yang besar. Yang lainnya perintilan-perintilan ini. Sedangkan perintilan-perintilan ini adalah perintilan-perintilan yang banyak sebenarnya. Nah, kalau dihitung-hitung perintilan-perintilan ini jadi banyak jadinya. Nah, tapi kalau umroh mandiri mereka harus menyiapkan 3 komponen besar ini. Tiket, visa, dan hotel. Nah, karena umroh mandiri mereka harus bisa cari tiket yang harganya murah. Silahkan cek di OTA, apakah itu di Traveloka, di tiket.com, macam-macam ya OTA yang bisa kita ngecek tiket sesuai dengan kemauan kita. FIT artinya kita belinya perorangan ya, 5, 6, 7, 8, 10, 9 ya. 10 nggak bisa, harus 2 kali booking. Kemudian hotelnya, mahal tuh hotel dari travel. Nah, kami bisa beli hotel kok di aplikasi hotel online. Apakah itu di Agoda, di booking.com, Traveloka, tiket.com, silahkan beli di sini. Nah, setelah beli tiket, beli hotel, kemudian nanti baru ngurusin visa. Nah, kemana nih ngurusin visanya? Udah pasti ngurusin visanya juga ke travel. Nah, cari nih travel-travel yang bisa ngurusin visa-visa umroh mandiri. Nah, ya kalau misalnya umroh travel besar biasanya udah nggak mau lagi ngurusin yang begini sebenarnya. Kenapa? Kalau dia cuma jualan visa aja, untungnya kecil, sedangkan risikonya besar.
ya. Maka biasanya yang ngeluarin visa-visa ketengan-ketengan seperti ini adalah travel-travel kecil gitu. Jadi dia nanti masukin nebeng ke jamaah-jamaahnya dia gitu. Nah itu palingan sekarang yang bisa. Kenapa? Karena visa umroh sekarang wajib harus ada nusuknya. Nusuk itu artinya hotel yang sudah kita booking itu terdaftar di nusuk, kemudian nanti si provider visa akan mengapprove visanya dengan hotel kode booking hotel yang sudah dikeluarkan oleh hotel tersebut. Nah, jadi kalau misalnya belinya di online, agak sulit sekarang tahun ini keluarnya. Bisa ya, apa yang nggak bisa dibuat di Indonesia, semuanya bisa. Ya, hanya saja ya ada aturan-aturan yang harus kita ikutin, ya kita pintar-pintar lah untuk mencari jalan supaya tujuan kita tercapai. Nah, ada juga jamaah minta ke travel, ya, Ustadz, kami mau berangkat umroh tapi umroh mandiri. Nah, itu saya sampai pernah diskusi sama jamaah yang seperti ini. Baik, umroh mandiri yang ibu maksud itu seperti apa? Saya bilang, kita samakan persepsinya. Nah, yang umroh mandiri itu saya jelasin, umroh mandiri itu nanti kami akan bantu ngeluarin tiket untuk ibu, ya, untuk bapak ibu. Kemudian hotelnya kami booking untuk bapak ibu juga. Nah, visanya karena hotelnya dari kami, visanya juga kami akan bantu. Jadi tiket hotel, visa ini kami bantu bertiga. Ketiga-tiganya kami bantu. Nah, kami setelah ibu bayar, bapak ibu bayar, kami akan keluarin nih jazz, tiket, hotel, dan visa. Nah, ibu setelah terima ini, bapak ibu setelah terima ini, ya silakan berangkat sendiri dan urus sendiri. Travel tidak lagi bertanggung jawab. Kenapa? Karena yang dibeli hanya 3 item saja. Ketika tiket sudah diterima, jadwalnya misalnya berangkat pada tanggal 1 Oktober misalnya ya. Nah, Bapak Ibu akan menggunakan tiket check-in dengan penerbangan yang tertera tanggal 1 Oktober. Lampirkan dong visanya, setelah lampirkan visanya, ya check-in sendiri, nggak di-check-in kan, check-in sendiri, bagasinya dinaikin sendiri. Ya, kemudian nah, kalau misalnya ada pertanyaan tentang vaksin dan apa-apa saja dari imigrasi, ya itu silakan dijawab juga sendiri. Nah, siskopatunya juga gitu. Kadang-kadang kalau di Jakarta ditanya siskopatunya mana, kan gitu. Nah, sebagian travel nggak mau ngeluarin siskopatu kalau cuman jamaahnya hanya beli tiket, visa, dan hotel saja gitu. Karena si travel ini kena biaya ya, kena pajak dari negara. Ketika masuk ke di sistem Siskopatu itu terdeteksi dengan sistem pajaknya Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi mereka harusnya bayar pajak nanti ketika diminta oleh pemerintah. Nah, sedangkan si calon jemaah ini nggak ada setoran gitu, kecuali cuma beli tiket doang gitu ya. Nah, jadi ya waktu beli tiket, waktu sudah check-in, ya udah check-in sendiri. Nah, kemudian sampai di Saudi ini, misalnya sampai nih semua proses di tanah air lewat. Sampai di Saudi, kemudian ada pemeriksaan dari muasasah ya. Dilihat visanya, silakan dikasih tunjuk, kasih lihat visanya. Kemudian nanti tanya sama muasasah, ini saya mau ke hotelnya, hotel mana? Ini hotelnya bookingannya sudah ada nih, kayak gitu kan. Nah, transportasi dari bandara ke hotel itu naik apa? Nah, itu cari sendiri jamaahnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya nanti si jamaahnya nggak tahu nih mau cari apa, mau cari transportasi ke hotel, tapi nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Inggris juga susah kayak gitu kan, karena rata-rata orang Arab itu nggak bisa bahasa Inggris. Nah, kalau pinter, kalau sudah biasa keluar negeri, ya nggak ada masalah gitu ya, tinggal booking taksi, ya kasih tunjuk dengan adanya Google Maps pergi ke hotel yang sudah ditentukan. Nah, kalau nggak paham, nggak pernah keluar negeri, ya jangan pernah untuk umroh mandiri. Kalau belum pernah punya pengalaman ke luar negeri, belum biasa jalan-jalan, saya menyarankan untuk tidak menggunakan program umroh mandiri, tapi pakailah jasa travel karena udah diurusin secara keseluruhan. Kenapa? Karena nanti ketika Bapak Ibu nggak paham, booking taksinya nggak paham, nggak ngerti, justru nanti ketemu dengan mafia-mafia yang ada di Jeddah ataupun mafia-mafia yang ada di Madinah. Ada loh mafia-mafia yang ada di Jeddah atau di Madinah itu. Mereka nanti masih harga taksinya mahal. Nah, kemudian sampailah, misalnya bisa nih sampai ke hotel. Sampai di hotel ternyata ibu bapak waktu check-in tunjukin kode booking check-innya, ngomong sama resepsionnya. Nah, ternyata nggak masuk di sistem gitu. Kalau aman-aman lancar, alhamdulillah nggak ada masalah, tinggal check-in mereka kasih hotelnya,
kalau ada masalah nanti misalnya nggak masuk ke sistem. Saya pernah loh booking dengan Traveloka ya di Pullman Zamzam. Ketika sudah saya booking, waktu saya check in nggak bisa, nggak ada bookingan saya. Nah komunikasinya nggak bisa, ke Traveloka sulit bolak-balik. Padahal saya udah bayar 17 juta untuk beberapa malam di hotel Pullman Zamzam, nggak bisa. Nah, karena saya punya kenalan di Pullman Zamzam, kebetulan supervisornya lewat, Mas, wallahi kebetulan lewat supervisornya, saya agak berdebat dengan resepsionnya, kemudian saya panggil, Pak, kenapa? Katanya, kenapa ini debat-debat? Katanya gitu, kenapa ribut-ribut? Kan? Saya bilang, saya booking di sini, tapi di situ nggak ada. Bilang. Nah, saya diajak ke kantornya, kemudian mereka cek-cek, ternyata ada paymentnya aja yang belum nyangkut, belum terposting ke sistem receptionnya, dan kemudian setelah diposting dari atas, dari maktabnya, dari office-nya, baru ke reception, baru kelihatan nama kita, bookingan kita ada. Nah kalau itu kejadian nih Bapak Ibu, ya itu akan diurusin sendiri bagi jamaah-jamaah yang umroh mandiri. Nah itu yang jadi kendala, yang itu jarang sekali disampaikan oleh orang yang umroh mandiri, atau mungkin belum ketemu nih masalah-masalah seperti ini ya. Nah kemudian ya makan di Arab Saudi itu jangan kita berpikir umroh mandiri murah. Iya, lebih murah sih memang gitu kan, tapi nanti belum termasuk makan loh ya. Makannya satu kali makan di Arab Saudi, kalau kita beli makan misalnya kalau di Madinah ya, sekarang udah ada warung-warung yang kafe-kafe Indonesia ya, masakan-masakan Indonesia, ada warung Sunda, ada macam-macam lah sekarang ya. Ada yang bakso juga gitu ya. Dan di food courtnya itu juga ada banyak jualan-jualan. Ya kita anggap saja sekali makan kita 20 rial sekali makan. Kalau satu hari itu 3 kali makan berarti 60 rial. 60 rial dikali 4.500 itu berarti ada 270.000 satu hari. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu 10 hari di Arab Saudinya ya, pagetnya 12 hari ya. Berarti untuk makan saja sekitar 2.700.000. Nah, sedangkan kalau umroh yang sudah difasilitasi travel itu umumnya sudah termasuk makan. Ya makannya bebas 3 hari, mau tambah juga banyak, ada kopi, ada teh, semuanya ada, semua lengkap. Dari kesimpulan ini, sahabat Abu Sirat semua, dari kesimpulan ini, siapa saja yang cocok umroh mandiri dan siapa saja yang cocok untuk berangkat umroh dengan fasilitas atau paket yang sudah dikemas oleh travel. Untuk umroh mandiri cocok untuk orang yang sudah biasa traveling, sudah sering keluar negeri, sudah sering naik pesawat, paham regulasi-regulasi administrasi dan imigrasi di luar negeri, dan paham dengan lingkungan, beradaptasi, sudah biasa, sudah beradaptasi dengan lingkungan bandara dan lingkungan luar negeri dengan cuaca dan iklim-iklimnya. Tentunya bagi jamaah yang calon jamaah masyarakat yang belum pernah ke luar negeri, naik pesawatnya jarang, kemudian takut nanti bimbingan umroh yang nggak maksimal, maka nggak cocok umroh mandiri. Silakan Bapak Ibu pilih fasilitas paket umroh yang sudah dikemas oleh travel-travel profesional. Bapak Ibu cukup tinggal daftar, bayar, duduk diam, santai, dibimbing dari sebelum keberangkatan, pada saat keberangkatan, ibadahnya juga dibimbing, kemudian sampai kepulangan, after kepulangan pun Bapak Ibu masih tetap berkomunikasi dan dibimbing oleh travel yang sudah berpengalaman, yang sudah profesional tentunya. Ini menjadi sebuah perbandingan antara umroh mandiri dengan umroh yang difasilitasi oleh travel. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Hadarallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.